Hai teman-teman, selamat datang di video kali ini. Di sini kita akan membahas mengenai modul 13.3.1 paket tracker, yaitu gunakan ICMP untuk menguji dan memperbaiki konektivitas jaringan. Tujuannya yaitu di lab ini kita akan menggunakan ICMP untuk menguji konektivitas jaringan dan menemukan masalah jaringan. Kita juga akan memperbaiki masalah konfigurasi sederhana dan memulihkan konektivitas ke jaringan. Gunakan ICMP untuk menemukan masalah konektivitas dan juga konfigurasi perangkat jaringan untuk memperbaiki masalah konektivitas. Latar belakangnya yaitu pelanggan mengeluh bahwa mereka tidak dapat menjangkau beberapa sumber daya jaringan. Kita telah diminta untuk menguji konektivitas di jaringan. Kita menggunakan ICMP untuk mengetahui sumber daya mana yang tidak dapat dijangkau dan lokasi yang tidak dapat dijangkau. Lalu kita gunakan jejak untuk menemukan titik di mana konektivitas jaringan terputus. Terakhir, kita memperbaiki kesalahan yang kita temukan untuk memulihkan konektivitas ke jaringan. Instruksinya yaitu ada tunggu sampai semua lampu link berwarna hijau, terus pilih host dan gunakan ICMP ping untuk menentukan host mana yang dapat dijangkau dari host tersebut. Jika host ditemukan tidak dapat dijangkau, gunakan ICMP jejak untuk menemukan lokasi umum kesalahan jaringan. Terakhir, temukan kesalahan spesifik dan perbaiki. Pertama, kita akan mengeping semua PC yang ada di sini ke server perusahaan. Kita mulai dari PC 1. PC 1 itu menggunakan IPv4 yang dimana kita harus menggunakan IPv4 juga untuk mengeping ke server perusahaan. Nah, ini sudah terhubung. Selanjutnya yaitu laptop A yang dimana menggunakan IPv4 juga. Kita tinggal copy saja untuk mengeping ke laptop A. Nah, laptop A sudah terhubung ke server. Selanjutnya yaitu ada PC 2 di mana ini menggunakan IPv6. Jadi kita harus mengeping ke server perusahaan menggunakan IPv6 juga. PC 3 juga menggunakan IPv6. Kita ping ke server perusahaan menggunakan IPv6 juga. Nah, selanjutnya yaitu ke PC 4 yang menggunakan IPv4. Kita akan menggunakan IPv4 untuk ping ke server perusahaan. Nah, ini adalah request timeout yang artinya kita gagal mengeping ke server perusahaan. Sekarang kita akan mengidentifikasi masalah yang ada dengan menghentikan tracker lalu IP. Di sini kita bisa Ctrl C saja untuk mengakhirinya. Ini artinya pesan kita kan tidak tersampaikan. Sekarang kita bisa pergi ke IP konfigurasi dan kita akan melihat IP-nya. IP address-nya kita samakan dengan PC 4, sudah benar. Lalu subnet max-nya server 1 sudah benar di sini ya. Selanjutnya ada default gateway. Ini. Nah, ini adalah letak kesalahannya. Seharusnya 10.10.51. Jika sudah, kita bisa mengepingnya kembali. Kita ke tracker dulu. Nah, sudah track complete. Lalu kita bisa ping kembali. Nah, sudah berhasil. Maka pesan kita sudah tersampaikan ke server perusahaan. Jika sudah, kita bisa ke server 1
server 1 yaitu menggunakan IPv4, maka kita akan copy IP-nya. Nah, pesan kita Google tersampaikan lagi. Oke, kita bisa ketikkan ipconfig /all. Nah, di sini kita bisa melihat kesalahan pada IP-nya ya. Harusnya itu ini 10.10.5.20. Maka kita bisa pergi ke IP configuration, kita ubah menjadi static, lalu kita masukkan IP-nya. Lalu kita masukkan subnet max-nya. Dan terakhir kita masukkan default gateway-nya. Setelah itu kita bisa kembali ping. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa ping ke laptop B. Command prompt. Lalu kita lihat di sini laptop B menggunakan IPv6, yang dimana kita harus ping juga menggunakan IPv6 ke server perusahaan. Nah, di sini record timeout, kita bisa ketikkan record untuk mengidentifikasi masalahnya. Di sini bisa terlihat request timeout. Kita bisa Ctrl C saja untuk menghentikannya. Kemudian kita lihat IP konfigurasinya. Nah, di sini bisa terlihat bahwa IP laptop B sudah sama. Maka kita atur default gateway pada router 3. Selanjutnya kita ketikkan show IP IPv6 interface graph. Kita bisa melihat bahwa IP di router 3 pada gigabit Ethernet 0/0/1 itu berbeda dengan yang ada di sini. Maka kita harus memperbaiki IP-nya dulu. Kita masuk ke configure terminal. Lalu interface. (0/0/1). Oke, kita sekarang hapus IP yang ada di sini. IPv6 address dari 1 dbh /24/64. Setelah itu kita masukkan IP yang benar, IPv6 address. Kita menggunakan ini aja ya. Kita hapus depannya, lalu kita benarkan yang ini menjadi 5 sesuai yang ada di sini. Setelah itu enter. Jika sudah, kita bisa mengecek ke
PC-nya apakah sudah bisa ke ping. Nah, sudah tracket complete. Setelah itu kita ping kembali. Nah, di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita bisa ping ke laptop C. Karena laptop C menggunakan IPv6, maka kita harus menggunakan IPv6 juga untuk untuk ke server perusahaan. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Sekian video dari saya, sampai jumpa kembali.